Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita tetap sehat dan bersemangat. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fani Nisuyati Iklima. Saya sebagai guru BK di SMK PU Negeri Bandung. Karena pada ajaran baru kali ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, maka pembelajaran diadakan secara daring atau BDR, yaitu belajar dari rumah. Maka Bapak dan Ibu guru di SMK PU Negeri Bandung membuat video pembelajaran secara kolaboratif yang bertujuan agar pembelajaran tetap tersampaikan kepada anak-anakku di rumah. Selamat mengikuti pembelajaran ini dan tetap semangat. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Ibu banggakan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah juga pada kesempatan hari ini Ibu juga bisa berdiri di sini dalam rangka memberikan pembelajaran melalui video pembelajaran. Nah, sebelum ke materi, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Ani Lestari, panggil saja Ibu Ani. Mungkin kalian juga sudah kenal ya sebelumnya karena kita sudah bertemu di LPJJ atau istilahnya pembelajaran jarak jauh melalui classroom, dan Ibu sudah perkenalan materinya sudah sampai ke kalian. Nah, pada kesempatan kali ini jelas kita manfaatkan untuk bisa membahas salah satu materi pembelajaran yang akan kalian pelajari di tingkat 10. Materinya adalah tentang integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berbicara integrasi nasional maka tidak lepas kita berbicara tentang kebinekaan atau keberagaman. Nah, hal yang penting dan harus kita ketahui dan harus kita laksanakan adalah menjaga persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia ini. Nah, berbicara keanekaragaman maka ini adalah hal yang sudah kalian tidak asing lagi ya. Fakta nyata bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural seperti yang ada dalam gambar tersebut ya. Di sini ada bahwa Indonesia adalah keberagaman budaya, Indonesia juga beraneka ragam agamanya, ras, suku bangsa, bahasa dan lain sebagainya. Bangsa kita memiliki keanekaragaman yang begitu mengagumkan, begitu luar biasa, dan ini menjadi sebuah kebanggaan yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Nah, keanekaragaman inilah yang selain menjadi kebanggaan, ini juga menjadi hal dan menjadi modal utama. Ternyata dari keanekaragaman itulah yang mempersatukan bangsa Indonesia di tengah kebinekaan atau kemultikulturalan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Nah, berbicara keanekaragaman tersebut itu menjadi hal yang istilahnya menjadi kunci untuk kita tercipta dalam sebuah integrasi nasional. Apa sih itu integrasi nasional? Kita lihat bahwa secara teoritis istilah integrasi nasional berasal dari dua suku kata, yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi adalah pembauran atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang mempunyai kesatuan yang utuh dan bulat, tidak terpecahkan. Sedangkan berbicara istilah nasional itu diartikan sebagai kebangsaan, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, juga bahasa. Maka ketika kita satukan dua istilah tersebut, integrasi maupun nasional, maka muncullah satu pengertian ya yang komprehensif, yaitu kita artikan sebagai usaha maupun proses dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, itu yang dimaksud dengan integrasi nasional. Seperti halnya yang kalian ketahui bahwa keanekaragaman selain menjadi sebuah kebanggaan juga di dalamnya itu memiliki sebuah potensi konflik yang luar biasa karena satu orang saja, dua orang saja memiliki perbedaan yang banyak, apalagi ratusan ribu juta orang yang menjadi warga Indonesia itu memiliki keanekaragaman yang berbeda. Tentunya ini menimbulkan potensi konflik yang luar biasa. Nah, ini juga menjadi tantangan maupun ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa hal yang paling sulit adalah mempertahankan
persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu kita rasakan bahkan dari awal kemerdekaan negara Indonesia. Begitu banyak ancaman datang dari luar maupun dari dalam yang bisa kapan saja merongrong bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, apa saja sih ancaman yang kita hadapi dari awal kemerdekaan? Itu tentu saja kita akan membahas lebih detail lagi, tapi tidak di mata pelajaran PPKN, tetapi lintas mapel bersama mata pelajaran sejarah, yaitu ada Bu Resi. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ibu Resi Melasari SPD. Di sini saya mengajar sejarah Indonesia. Nah, sebelumnya kalian sudah dijelaskan oleh Bu Ani tentang integrasi bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman-ancaman integrasi bangsa dan upaya apa sajakah yang harus dilakukan untuk mempertahankan integrasi bangsa. Perlu kalian ketahui bahwa setelah Indonesia merdeka, Indonesia harus menghadapi yang namanya ancaman-ancaman integrasi bangsa yang mengakibatkan disintegrasi bangsa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah suatu keadaan ketika suatu bangsa atau negara mengalami perpecahan. Di sini kalian bisa dilihat foto-fotonya. Kemudian, perjuangan apakah saja yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam ancaman disintegrasi bangsa? Berbagai pergolakan dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965. Yang pertama adalah pergolakan berkaitan dengan ideologi. Kedua, pergolakan berkaitan dengan kepentingan. Yang ketiga, pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, yaitu adalah di mana kelompok ini pada masanya itu nyatanya memang saling bersaing untuk mengusung ideologinya masing-masing. Contohnya adalah pemberontakan PKI di Madiun 1948, pemberontakan DITI, dan pemberontakan G30 SPKI. Pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, yaitu adalah kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Contohnya pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Agis. Pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, yaitu adalah suatu permasalahan berupa konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Contohnya adalah pemberontakan PRRI dan Permesta, dan yang terakhir pergolakan atau persoalan negara federal dan BFO. Nah, di sini upaya apa saja harus kita lakukan untuk mempertahankan integrasi bangsa? Yang pertama adalah pentingnya menjaga persatuan dalam kemajemukan, menciptakan kerukunan, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi, dan yang terakhir, memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa. Terima kasih, semoga penjelasan saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.